Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'da. Para ikhwan yang Allah muliakan, Masya Allah ya. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Termasuk ini, Masya Allah ya. Kenikmatan untuk diberikan kita perhatian untuk berada pada majelis Al-Quran seperti begini. Masya Allah. Di mana di sini kita bisa membaca Al-Quran dengan seksama, kita bisa mendengarkan Al-Quran, kita bisa mempelajari akan makna-maknanya. Dan itu adalah sebuah alamat kebaikan bagi seseorang. Ya. Ketika Allah itu memudahkan dia untuk bisa mengambil jalan-jalan untuk belajar agama Allah. Dan itu Masya Allah yang Nabi sebutkan dalam sebuah sabda beliau. Sebagai motivasi bagi setiap orang itu untuk mengambil jalan-jalan ilmu. Jalan-jalan ilmu. Beliau mengatakan di antaranya, Man yuridillahu bihi khairan. Maka yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang Allah itu menginginkan kebaikan kepadanya. Aroda. Ya. Barang siapa yang Allah itu menginginkan kebaikan kepadanya. Ya. Apakah dibuat kaya, dibuat cakep, dibuat punya jabatan tinggi. Ya. Semua itu ada jalan-jalannya. Ada jalan-jalannya itu. Ya. Tapi ini harus sebutkan jalan. Bagaimana mendapatkan kebaikan yang utama. Bahkan semua pintu kebaikan. Yaitu lewat jalur yufaqihu fiddin. Maka Allah lah ya yang akan yufaqihu, menjadikan dia itu faqih. Bayangkan faqih. Berarti memahami dengan dalam, dengan baik fiddin, tentang agama ini. Ya, berarti memahami itu adalah dengan ilmunya, dengan ilmunya. Dan ilmu itu ya tidak didapatkan kecuali lewat jalur belajar. Belajar memang. Jadi meluangkan waktu untuk kita belajar. Apakah belajarnya itu bareng-bareng, ya, bareng-bareng, ataukah belajar itu sendirian, sendirian sekalian. Tetapi ya ketika orang itu belajarnya bareng-bareng, itu nampak kebersamaannya, itu dapatkan nilai plus dari Allah itu. Dapatkan nilai plus dari Allah. Nah, itu yang disebutkan ya tentang motivasi untuk orang belajar bareng-bareng. Beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah satu kaum ya, satu kelompok orang itu ijtama berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu daripada rumah-rumah Allah. Nah, ini ada contoh yang paling utama di masjid kan, tapi nggak menghalangi ya semua tempat-tempat berkumpul. Yang utama apanya? Tujuannya itu. Kata beliau adalah yatsluna kitab Allah. Untuk tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran. Jadi itu tilawah bukan cuma sekadar apa? Baca saja. Tapi baca dan semua yang berhubungan dengannya. Yatsluna haqqa tilawati. Kan gitu kan? Yatsluna haqqa tilawati. Jadi mereka membaca, mereka memahaminya, mereka menghayatinya, mereka menjauhinya. Nanti efeknya adalah mengamalkannya. Itulah. Ya. Kalau ini disebutkan dua itu. Pertama, yatsluna yatsluna kitab Allah. Mereka tilawah Al-Quran. Baru yang kedua, wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka itu ya mempelajarinya bareng-bareng kan? Ini via wazan tafa'ala, tadarosa. Berarti ada pihak-pihak lain yang terlibat di situ. Masya Allah. Ya tadarasunahu. Mereka itu saling mempelajarinya. Saling mempelajarinya. Ya. Bainahum sesama mereka. Ya. Jadi ada yang baca, ada yang dengarkan, ada yang menyampaikan tadabbur, ada yang mendengarkan. Bergantian A, bergantian B. Masya Allah. Nah, illa kecuali akan mendapatkan 4 kebaikan. Ya kita sudah dengar. Turunnya ketenangan, diliputi rahmat Allah.
dikelilingi para malaikat, dan disebutkan Allah. Ya, di hadapan para malaikatnya yang berada di sisi. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar Pak Ikhlasolian. Dan kalau seorang itu pahami dengan baik, maka dia akan berusaha untuk terus bisa menjaganya sekalian. Menjaganya. Coba kita rasakan nikmat Allah ini, Masya Allah kan. Ya. Dari awal kita mulai sekalian diajak ya untuk ikut halaqah Al-Quran seperti begini. Ya paling kurang ya kalau ikut kan dari apa ya? Dari masa tiba kan? Ada yang dari masa tiba baru mulai ikut halaqah Al-Quran. Banyak ya, di setiba di kampus sudah belajar Al-Quran. Ya dengan berbagai macam itu apa? Keilmuannya. Tapi ada halaqah Al-Quran khusus ini. Ya tarbiyah Al-Quran ini ya Masya Allah kita dikasih motivasi untuk bisa menjaganya. Terus kita lewati sekalian ya sampai sekarang Masya Allah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk bisa berada pada majelis ini. Nah, ini semoga misalnya menjadi tanda-tanda kebaikan untuk kita semuanya. Ya. Berkumpul itu sekalian bukan hanya belajar, tetapi berkumpul itu adalah kesempatan untuk bisa berbagi kebaikan yang Allah berikan kepada setiap kita. Ya, ini bahagia daripada mempraktikkan dan mendapatkan apa yang Nabi sebutkan itu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum. Tidaklah seorang itu dikatakan sebagai mukmin yang sejati. Ya. Hatta sampai punya tindakan. Apa itu? Hatta yuhibba li akhihi. Sampai dia mencintai untuk saudaranya yang lain itu ma yuhibbu li nafsi. Apa yang dia cintai untuk dirinya. Termasuk ini Masya Allah. Kita mencintai ya. Kita menyukai kenikmatan iman, kenikmatan belajar yang Allah berikan kepada kita. Ya. Atau kenikmatan baca buku A, baca buku B, kenikmatan mendapatkan A, mendapatkan B. Maka ya, ini pertemuan kesempatan kita untuk bisa menyampaikan apa yang kita dapatkan kepada orang lain. Termasuk akhi yang baca buku A, yang baca buku B, kan Masya Allah. Senang, oh Masya Allah ternyata faedah yang sangat luar biasa. Lalu kemudian itu faedah ah, disampaikan kepada orang lain. Semoga itu kebaikan, itu faedah bisa memberikan manfaat kepada hidupnya. Nah, semua didapatkan dari ini diantaranya. Dari waktu-waktu yang kita siapkan untuk mau berkumpul untuk Al-Quran. Untuk Al-Quran. Dan hari ini kita mendengarkannya apa yang luar biasa. Yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Satrianto kan. Masya Allah. Ya. Lalu kita baca akhir lagi tadi sebuah ayat. Ya Allah ini ayat ingatkan diri kita tentang apa? Tentang kenikmatan sebuah kaum yang sangat luar biasa dan kebun-kebunnya di negeri Sabah. Ya. Yang Allah sebutkan apa? Mereka mereka dapatkan apa? Dapatkan kenikmatan yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Karena mereka punya negeri yang baik. Tanahnya negeri subur. Luar biasa kan? Ada jannataihim. Surga yang dari dua sisi. Ya. Sisi sungainya itu kan. Sisi kiri, sisi kanannya itu. Jadi punya sungai, punya kebun-kebun. Di bagian kanan, bagian kiri. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang luar biasa baiknya. Baiknya apa? Ya, secara ekonominya dia luar biasa. Bagus. Dan juga mereka mendapatkan apa? Ampunan dari Rabbun Ghafur. Rabbun Ghafur. Tapi ya, dengan berjalannya waktu, kemudian masuk kesyirikan kepada mereka. Masuk kemaksiatan kepada mereka. Ya, masuk itu. Allah kirimkan orang-orang yang mendakwai mereka. Tapi mereka itu a'rodu. Mereka itu berpaling. Ya, akhirnya ya. Fa'asalna alaihim. Kami kirimkan banjir. Dari sungai yang asalnya memberikan irigasi kepada mereka, dihancurkan. Dihancurkan. Kita baca sekalian, kita pelajaran. Termasuk ini Masya Allah hari kita dengan kata-kata apa? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah sebuah negeri impian. Negeri impian.
Lalu kita akhirnya mulai melihat kira-kira negeri di mana kita berada ini. Ya, dari skup yang paling kecil selian. Apa akhi? Yang paling kecil. Ustaz Supriyadi. Ya, tempat di mana kita berada yang paling kecil, yaitu rumah kita. Rumah kita. Apakah rumah kita itu telah menjadi baitun toyib warabun ghafur? Ya, baitun toyib warabun ghafur. Rumah yang Masya Allah, yang penuh dengan kebaikan. Ya. Demikian pula rumah yang apa? Yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa standarnya, akhi? Ustaz Fikrul. Apa rumah kita itu rumah yang baik. Apa standarnya? Ya, ada makanan yang bisa kita nikmati. Kan Masya Allah dengan baik. Ada rumah tempat tinggal yang bagus yang bisa kita pakai menaungi kita. Nggak bocor-bocor, nggak kebanjiran, apalagi nggak kepanasan. Apalagi lagi ya, keluarganya hidup ya dengan penuh kebaikan. Ya, interaksinya bagus itu, akhi. Karena ada orang ya, mungkin tinggal di satu rumah itu ada anak, ada orang tuanya, tapi terasa jauh, terasa jauh, ya. Masing-masing punya kesibukan, terasa jauh. Coba apa yang dirasakan di rumah? Bisa ngobrol, bisa bicara, apalagi akhi, bisa berinteraksi, tapi dengan penuh kenikmatan, dengan penuh kenikmatan. Ya, apalagi akhi, di rumah ada suami, ada istri. Tapi bagaimana ya seorang istri itu bisa merasakan nikmat tinggal di rumah tersebut. Dan seorang suami pun bisa merasakan nikmat tinggal di rumah tersebut. Coba kita bayangkan kan, bagaimana ya, ya. Bagaimana tuh istri eh, bisa merasakan kenikmatan tinggal di rumah sama suaminya. Coba pernah nanya nggak sama istri kan? Kira kamu ini bahagia nggak di sini? Enak nggak di sini? Ya, kira bahagia nggak punya suami seperti saya? Yang begini modelnya nih. Ya, modelnya apa ya? Modelnya ya begini. Ada yang jadi ustadz, kesibukannya berdakwah dan seterusnya waktu-waktunya. Kira bahagia nggak? Waktunya diambil untuk orang lain, zahirnya begitu kan? Tapi ketika di rumah, ya berada di rumah, kira-kira istri merasa bahagia ketika suaminya itu berada di rumah. Kenapa ya? Dari segi interaksi antara suami dengan istri di rumah. Apakah dia itu seperti apa? Seperti pimpinan yang anak buah. Kebayang ya, Supriyadi? Ya. Seperti apa? Seperti pimpinan anak buah. Istriku, mas, sana masak. Kayak gitu. Dari segi kata-kata yang diucapkan, kemudian dari segi wajah yang nampak oleh istrinya. Apakah wajahnya wajah, uh, istrinya takut sama suaminya karena wajahnya. Istrinya takut sama suaminya karena macam-macam nanti beginian. Nah, selain banyak sisi yang apa yang bisa kita eh, explore ya. Bagaimana bisa bisa merasakan nikmatnya hidup ya tinggal dalam sebuah rumah. Apatah lagi ya suami istri di rumah tersebut. Suami ya bisa memberikan kepada istri apa yang memuaskan dirinya. Demikian pula suami itu ya bisa memberikan kepada suaminya apa yang memuaskan suaminya. Tetapi ya ketika dia berikan kepada suaminya apa yang dianggap suaminya puas, tapi dia merasa ya suami pun itu memberikan kepada dia apa yang memuaskan dirinya. Coba ya, ya. Nah, ini nanti kalau praktek itu apa akan kelihatan ya. Kadang-kadang muncul rasa egois dari masing-masing pihak, dari masing-masing pihak, rasa egois dari seorang suami sebagai laki-laki.
yang punya keinginan yang harus dia penuhi. Itu kadang-kadang berbeda dengan perempuan. Berbeda dengan perempuan. Yang menjadi pikiran dia maunya itu yang menonjol. Itu nggak sama dengan laki-laki. Nggak sama dengan laki-laki. Dari segi kenikmatan ya, kenikmatan di dunia. Nah, kita yang bisa rasakan itu. Ya. Jadi kalau mau jadikan bandingan Ustadz Supriyadi ya, bandingan kenikmatan surga. Kenikmatan surga. eh itu kan sebetulnya macam-macam ya. Macam-macam kenikmatannya itu. Ada kenikmatan apa Ustadz? Kenikmatan syahwat, hubus syahwat, minan nisa. Minan nisa. Ada kenikmatan emas, perak, dan yang lain-lain di dunia. Itu kira-kira kalau dihadapkan kepada apa? Kepada masing-masing laki-laki dan perempuan, ya. Kira-kira mana yang dominan bagi mereka? Ya. Kalau laki-laki apa yang dominan? Kenikmatan syahwat yang dominan. Itu yang dominan. Kalau harta, harta dikasih emas, dikasih perak. Iya, tapi itu bukan bukan hal yang terlalu menonjol. Berbeda dengan perempuan. Yang namanya kenikmatan yang zohir itu lebih menonjol itu. Lebih menonjol. Ya, ya dia punya juga ya dia juga punya kecenderungan akan syahwat ya untuk mendapatkannya ya. Itu ada. Sama dengan laki-laki ya. Ada kecenderungan ya. Oh, cinta dunia, mau punya rumah, mau punya ini. Tapi coba ya, punya rumah yang besar, emas melimpah, tapi nggak ada pasangan hidup di rumah. Uang wanita yang menemaninya ya untuk mendapatkan apa kenikmatan khusus. Oh, itu semuanya hambar. Semuanya hambar. Tapi kalau perempuan itu bisa mencukupi. Makanya kalau suaminya meninggal misalnya, meninggal sudah selesai. Ya kan? Terasa berat mendapatkan kenikmatan itu lagi. Tapi apa? Tapi ada rumah tempat bernaung, ada dunia yang bisa didapatkan. Ya. Itu ah, itu sudah luar biasa. Mau sana besar maksud Allah bagaimana? Ya. Dalam rumah yang baik itu setiap pihak ya, itu berusaha untuk memberikan hal-hal yang memuaskan pasangannya, membuat dia senang. Ya, ya nanya, ya suami nanya sama istrinya, kira-kira apa yang istriku ini inginkan? Coba lihat, itu disebutkan apa? Itu rata sifatnya duniawi itu. Ya, duniawi. Tapi kalau kita tanya, ya, kamu tahu nggak apa yang saya mau? Itu udah ketahuan. Ya, udah ketahuan apa yang suaminya mau. Ya nggak keluar, nggak jauh-jauh daripada seputar hal yang sifatnya khusus. Artinya apa? Ya, kalau mau masing-masing mau mendapatkan apa yang diinginkan, maka juga berikan kepada pasangannya apa yang mereka inginkan. Ya. Kalau masing-masing bisa memberikan kepada pasangannya apa yang mereka inginkan, Masya Allah, maka kita pun akan bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan bukan cuma sekedar, ya, mendapatkan biasa-biasa saja, tapi mendapatkan yang berkualitas, ya, dari apa yang kita inginkan. Itu Masya Allah kalau ada di rumah, kalau ada di rumah, ya, maka rumah itu menjadi rumah yang toyib, baldatun toyib. Sekarang apa? Darun toyib, baitun toyib. Dan yang utama adalah warabun ghafur. Kita berharap rumah ini ya, rumah yang apa? Rumah yang Masya Allah mendapatkan ampunan dari Allah yang Maha Pengampun. Nah, nanti efeknya rumah ini menjadi apa? Menjadi tempat kebaikan, ya. Tempat untuk bisa mengekspor kebaikan kepada orang lain, ya. Tempat untuk bisa mengekspor kebaikan kepada orang lain, Masya Allah. Ya, jadi walaupun suaminya akhi pergi pergi berdakwah itu, ya dia tahu. Tapi dia tahu kalau dia pulang suami ke rumah itu, Masya Allah. Ya, ya dia akan mendapatkan apa? Apa yang dia inginkan. Sama kalau pada akhirnya seorang suami, ya, seorang suami itu harus merelakan istrinya keluar rumah. Kenapa? Karena tuntutan untuk pergi berdakwah, berkumpul akhwat. Coba bayangkan. Kalau mau kita lihat kira-kira
berapa waktu yang kita ridho, gitu kan, ridho, ya, istri kita keluar rumah, ya, untuk berdakwah. Kebayang nggak? Istri kita izinkan, ya udah, isi satu halakoh pengajian Al-Quran. Berarti butuh waktu 2 jam. Kalau halakohnya 2, berarti 4 jam. Kalau halakohnya 3, berarti sudah 6 jam. Kalau jadi pengurus, ada musyawarah, berapa itu? 8 jam. Ya. Berapa lagi? Kira-kira mungkin bisa sampai 10 sampai 12 jam. Ada yang sampai 20 jam mungkin. Waktu yang dimana ya pasangannya itu sibuk ya di luar, bukan bersama-sama dengan dia. Sama-sama dengan dia. Tapi kenapa? Ya. Tapi kenapa kita lakukan? Coba gimana? Kenapa? Karena mungkin bisa jadi itulah kepuasan dia. Itulah kepuasan pasangan kita. Dia merasa puas, ya kan gitu. Ketika dia bisa berbagi ilmu kepada orang lain. Dia bisa merasa puas. Ketika apa? Dia punya kesempatan untuk bisa belajar. Belajar. Karena di rumah mungkin suaminya ustad, ya kan? Tapi nggak bisa belajar sama suaminya. Nggak bisa belajar sama suaminya itu. Wah, susah belajarnya. Nggak bisa, ya. Ya udah kalau itu udah, kalau itu udah. Sekarang kamu belajar di luar. Cari guru, ustad atau ustad di luar, ya, ya diberikan jalan, diberikan jalan. Ya, tapi kalau sudah pulang ke rumah, ah, berikan kepada suamimu apa yang terbaik. Kenapa? Karena suami sudah berikan kepadamu apa yang memuaskan dirimu. Masya Allah sekalian. Ini mungkin di antara perkara-perkara ya yang bisa kita kembangkan ya, kayak apa tujuannya? Ya biar buat rumah kita itu menjadi rumah yang betul-betul rumah yang toyib, ya. Baitun toyib wa rabbun ghafur. Ya. Setelah masing-masing membantu pasangannya itu untuk memenuhi harapannya, ya. Maka kemudian mereka di rumah itu kemudian menjadi rumah yang Allah berkahi. Ya, rumahnya tenang, interaksinya bagus, bisa ngobrol, bisa bicara, ya. Dan kalau mereka bicara, ya bicara hal-hal yang apa? Yang insya Allah akan terus memproduksi kebaikan. Apakah itu kebaikan itu, sekalian, untuk dirinya, untuk masing-masing mereka, atau itu kebaikan untuk apa? Untuk orang lain. Ingatkan masing-masing akan tilawah Al-Qur'annya. Ingatkan masing-masing akan belajarnya. Ingatkan masing-masing dengan ibadahnya. Ya, target-target ibadah. Ayo kamu, pasanganku, ya, berapa nih istiqomahnya setiap hari baca Al-Quran? Bagaimana zikirnya pagi dan petang? Ya, bagaimana menjaga halaqah Al-Qur'annya? Bagaimana kumpul dengan keluarga? Masya Allah. Ya. Ini kalau kumpul ini, mau kumpul apa, Ustaz? Kumpulnya model pengajian? Kebayang nggak? Ya, di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak-anak, ya, anak muda. Tapi modelnya kayak kita isi pengajian. Ya, pengajian kira begitu modelnya atau ke model yang lain. Jadi masalah sekalian, kita berusaha ya untuk menghadirkan hal-hal yang membuat kita berada di kondisi apa? Kondisi yang baik dimanapun kita berada. Ada link yang sangat kecil ini. Ya. Nanti mulai persalian kepada RT di mana kita berada, RW di mana kita berada, apalagi di masjid di mana kita berada. Ya, Masjid Toyib Warobun Ghafur. Kira-kira di mana, Ustaz? Kira-kira Masjid Toyib. Kapan dikatakan itu masjid kita? Masjid yang Toyib. Ya. Ketika itu mesti benar-benar bisa berfungsi ya sebagaimana mestinya. Ya. Apa fungsi masjid? Apa fungsi masjid sekalian? Ada berapa fungsi masjid itu? Ya, pertama ya dia menjadi apa masjid itu? Sebagai baitullah, sebagai baitullah, rumah Allah. Bentuknya apa, Ustaz? Nah, bagaimana semakin banyak orang itu sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid. Itu ukurannya.
subuh sampai dan malam itu masya Allah ramai itu masjid kita. Akhi. Ini kan perlu usaha Ustaz, perlu usaha. Bagaimana agar semakin banyak jamaah itu yang mau meramaikan masjid. Satu, ya, Baitullah. Yang kedua apa lagi, Akhi? Baitul Quran. Baitul Quran. Rumah di mana para ikhsalian, ya, orang-orang itu banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Mereka yang belajar Al-Quran, Masya Allah. Alhamdulillah. Mereka yang belajar Al-Quran itu semakin ramai di masjid. Dari anak-anak kita di TPA, dari anak-anak muda, termasuk dari orang tua, dari laki perempuan. Ya. Lalu bagaimana kita punya peran? Ya, kita punya peran. Untuk apa? Untuk meramaikan itu masjid. Dengan apa? Dengan belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bisa kebayang aku bilang? Ya, kita lihat. Ya, kita lihat ini masjid kita. Yang kita sholat di situ. Ya Allah, masjidnya ini pengajian Al-Qurannya nggak ada. Talimnya nggak ada, sepi. Nah, bagaimana kita punya inisiasi ya? Untuk apa? Untuk meramaikan dia dengan halako-halako Al-Quran. Oh, itu banyak sekali tuh. Anak-anak dewasa. Halako baca Quran. Terserah mau pakai metode apa. Ya, kita kuasai misalnya metode di Rosa. Berarti kita inisiasi. Ada halako di Rosa di sini. Ya. Karena bantu nih jamaah, Masya Allah. Jamaah yang sudah sering ke masjid, tapi kita nggak tahu nih sejauh mana kualitas baca Al-Quran kita. Ya. Ya. Maka kita punya inisiasi. Punya halako. Halako baca Quran. Nanti halako tahsin. Dengan tujuan jamaah kita semakin bagus. Semakin bagus cara mereka membaca Al-Quran. Dan ketika itu mereka itu baca mereka itu yakin ini benar bacaan saya. Kalau tes sama jamaah baca Quran yakin nggak itu benar? Oh yakin. Kenapa? Ya ini di sini makrojnya, oke, di ini hukum-hukumnya. Jadi sampai secara ilmu dia ngerti, dia paham dan dia yakin itu benar. Kenapa? Karena sudah belajar. Belajar ilmu tajwid di mana? Di masjid di antaranya. Ada program-program orang menghafal Quran di masjid. Ada orang belajar tadabbur Al-Quran di masjid. Ya. Sampai punya halaqah tarbiyah Al-Quran. Sekali kumpul sekalian, ada program bacanya, ada program tahfiznya, ada program tadabburnya. Bagaimana itu? Ya. Satu halaqah yang muncul. Dua halaqah yang muncul. Tiga yang muncul. Sampai itu banyak yang musim-musim waktu penuh dengan orang belajar Al-Quran. Apakah ini nggak jadi impian-impian kita para sekalian? Ya. Dan bukan cuma itu sekalian, bukan cuma itu. Ya. Mungkin orang belajarnya apa? Belajar di rumah. Jadi mungkin orang udah belajarnya nggak di masjid, di rumah. Nggak apa, terserah. Ya. Tapi ada halaqah Al-Quran di rumah. Halaqah baca Quran di Rosa yang belajar. Halaqah tahsin di rumah. Ada halaqah tadabur di rumah. Ada halaqah tarbiyah di rumah. Nggak masalah. Tapi apa? Tapi bergeraknya dari masjid. Bergeraknya dari masjid. Ya. Semakin banyak rumah-rumah, ya sekalian. Rumah-rumah itu yang mau rumahnya dipakai untuk belajar Al-Quran. Kenapa? Karena ada orang-orang yang mulai itu akan menggerakkan mereka. Dan dia mulai kenapa? Karena harisun alaikum. Karena ada kepedulian. Karena ada kepedulian. Karena ada kemauan. Agar ini iman sampai kepada mereka. Dan agar ini iman semakin tumbuh pada diri-diri mereka. Apalagi akhi. Ya. Kalau masjid kita sudah ramai, maka kita pun ingin. Ini masjid ya, menjadi pilar. Agar bisa berpindah kepada masjid-masjid yang lainnya. Masjid-masjid yang lainnya. Ya. Bagaimana kira-kira Ustaz? Bagaimana bentuknya itu? Bisa formal. Ya. Kunjungan silaturahmi dari masjid A ke masjid B. Ya. Silaturahmi kan Ustaz? Buat apa? Sharing-sharing. Ya. Program Al-Quran di tempat kita yang sudah sukses. Kita begitu yang kita sudah berhasil. Ini Pak, kami punya halaqah Al-Quran. Halaqah di Rosa, baca Quran. Halaqah tahsin. Halaqah tarbiyah Al-Quran. Ya. Di masjid.
Ini kami sharing-sharing ya, kita berharap kita bisa kerjasama, bisa kerjasama. Alhamdulillah kami punya guru-guru yang bisa, guru-guru yang kami koordinir di masjid kami, ya. Mereka guru dari luar, jadi bukan guru dari luar, tapi dikoordinir oleh apa? Oleh lembaga Al-Quran di masjid. Coba kebayang nggak, Ustaz Fikrul? Ya. Akhirnya apa? Masya Allah masjid setuju. Oke, kami juga mau nih buat halaqah Al-Quran di tempat kami. Muncul satu halaqah, muncul dua halaqah. Ah, akhirnya apa? Semakin banyak pula. Mesti apa yang punya? Yang punya Baitul Quran. Baitul Quran. Dari masjidnya, nanti pindah ke rumah-rumah. Pindah ke rumah-rumah. Coba kita bayangkan tuh, lihat masjid tetangga. Bagaimana ya masjid itu? Ya, masjid perumahan. Banyak, tapi kok yang halal Al-Quran sangat sedikit. Nah ini, ada semangat di sana untuk mau buat perubahan. Buat perubahan. Coba Sabila lihat, kira-kira apa yang bisa kita kerjakan. Asupriyadi, A, Asyarkun. Kita lihat. Ya, saya pribadi, itu latihan. Latihan, bagaimana caranya nih, bisa berbuat. Ditinggal di sebuah tempat yang Masya Allah, ya, eh, lebih bagus tempat-tempat sebelumnya. Di perumahan yang baik, masjidnya bagus juga. Ya, kita dulu belajar nih. Kita lihat, itu masjidnya bagus. Jamaahnya ada. Tapi terasa nih program Al-Qurannya, apa Al-Qurannya itu masih lemah. Terutama untuk orang-orang dewasa. Kita berpikir bagaimana caranya ya. Oh, akhirnya apa? Muncul ide buat program. Tapi biar kelihatan apa formal dan kelihatan lebih bagus, ngomong sama, buatkan konsepnya, terus ngajak beberapa kawan-kawan, terus ngomong sama pengurus inti masjid. Pak, kami ini mau hidupkan program masjid ini, Pak. Biar ramai dengan program Al-Quran di masjid. Caranya apa? Buat sampai yang sangat teknis, sangat-sangat teknis. Nah, kami usulkan buat unit khusus di masjid ini. Ya, buat masjid ini. Buat apa? Yang fokus untuk program penampingan Al-Quran jamaah, bagi jamaah. Ya, akhirnya apa? Usulkan buatkan namanya, Ustaz. Ya, namanya setujui. Nama itu adalah LAKA. LAKA. Jadi Lembaga Khidmat Al-Quran. Masjid Jabal An-Nur. Setuju. Ya, setuju Ustaz kan? Lalu apa lagi, akhi? Program-programnya. Semua program Al-Quran, kita bilang begitu. Semua program Al-Quran kita siapkan. Tapi bingungnya dari mana ya? Dari mana kafalanya, dari mana guru-gurunya? Ya. Kita bilang apa? Kita promosikan. Dia punya program Al-Quran yang semuanya gratis. Kenapa? Ada donaturnya. Dari mana? Dari masjid. Padahal sini nggak siapkan. Dari mana? Dari Ustadz A. Ngajar ya. Antum ngajar ya, tapi nggak ada kafalanya. Dan kafalanya kalau dari Allah. Setuju? Setuju. Berarti jalan. Ya. Berarti jalan. Akhirnya kesalahan. Akhirnya buka pendaftaran. Dibuatkan apa? Dibuatkan eh, buatkan flyernya, buatkan bannernya, buatkan spanduknya. Kebayang nggak Ustaz ya? Dan spanduk, Ustaz Bilal. Spanduk apa? Ajakan orang untuk belajar Al-Quran di masjid. Nah, dicarikan apa? Dicarikan nah programnya. Nah, saya usulkan program Bait. Kan belajar Al-Quran apa? Intensif dan terpadu di masjid. Ya. Tapi biar bagusnya apa? Kasih program program apa? Program utama. Apa kira di program utama nih? Karena harus ada yang utama kan yang mau kita tawarkan. Ngobrol-ngobrol. Saya inisiasi tawarkan. Nah, coba kasih nama program taat. Program taat agar bisa jadi taat, taat Allah dan Rasulnya. Nah, itu ada singkatan Ustaz. Taat, tarbiyah Al-Quran aktif dan terpadu. Iya begitu. Apa itu? Itulah program tarbiyah. Ya, promosinya apa? Sekali belajar pekanan, belajar bisa di rumah, belajar bisa di masjid, ganti-gantian. Nanti belajar apa? Belajar tahsin, belajar tahfiz, belajar apa? Belajar tadabbur. Disiapkan waktunya, ngomong, ayo, ayo Pak Ahmad, ya coba ngajak tetangga, ngajak teman yang lain. Ya, putuskan kita mulai. Akhirnya mulai. Alhamdulillah sekarang sudah masuk pertemuan ke-12. Dan luar biasa kenikmatannya. Kenapa? Karena pindah-pindah. Oh, ternyata Masya Allah ya. Ternyata ada orang-orang baru yang bergabung di situ. Kenapa? Ada yang mengajak, ada yang WA. Kan sudah jalan. Satu hal kok.
Itu yang daftar Ustaz 40 orang. 40 orang di grup WA-nya itu. Sekarang mendaftar itu. Yang aktif antara 10 sampai 20 orang. Tapi eh, ini adalah sebuah ikhtiar. Harapan kita apa? Semakin banyak orang belajar. Dan kalau sudah mentok di rumahnya itu dipakai, ya kan, udah apa? Buat lagi kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, kelompok yang keempat. Nah, nanti biar rame, biasanya di masjid. 3 pekan di masjid, 1 pekan di apa? 1 pekan di apa di? 3 pekan di rumah ganti-gantian, 1 pekan di masjid. Dan kita tawarkan, siapa yang mau dipakai rumahnya pekan depan? Oh, sekarang sudah mulai nih, Ustaz. Tawarkan, Ustaz, saya di rumah saya pekan ini, rumah saya pekan ini. Masya Allah, sudah mulai apa? Mereka minta, ya, mereka minta rumah yang dipakai. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini contoh-contoh ya, yang kita bisa inisiasi bahwasanya ada peluang-peluang untuk bisa berbuat kebaikan dan sangat banyak ya. Nanti dari masjid pindah kemana lagi ke sekolah, pindah kemana lagi. Itu fungsi kedua, ya, fungsi kedua sebagai baitul sebagai baitul Quran. Prinsipnya masjid kita bisa lihat dan bagaimana ini pilar semakin banyak masjid yang seperti begini modelnya. Apalagi yang ketiga, Ustaz? Ya, baitul muamalah. Baitul muamalah. Rumah kita bisa berinteraksi sosial di situ. Berinteraksi sosial di situ. Ya, macam-macam. Jadi bukan hanya kegiatan apa, kegiatan yang sifatnya itu apa keagamaan, muamalah. Kita bisa membantu banyak orang lain di situ. Kalau berkumpul, bermusyawarah, olahraga dan seterusnya. Apalagi baitul mal, baitul mal. Ya, bisa kita mengumpulkan harta kaum muslimin, harta kaum muslimin, ya, harta zakat mereka, harta infak mereka dan seterusnya. Tapi berpikir apa? Bagaimana bisa besar ini Sobilal, Supriyadi? Ya, apa goalnya? Ini masjid harus menjadi lembaga zakat formal. Formal. Ya. Bayangkan kalau kita punya masjid, akhi, formal itu lembaganya, akhi. Dia seperti Basnas. Atau dia menjadi unitnya Basnas, namanya UPZ, Basnas. Wah, itu dengan percaya kita bisa datang ke rumahnya orang. Itunya datang, ya. Apa namanya? Silaturahmi datangi rumah orang. Buat apa? Buat khuzmin amwalim, hamil hartanya itu. Ambil hartanya. Pakai pakaian yang bagus, buat undangan datang ke rumah mereka. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Kami Pak dari UPZ Masjid A, ya, mitranya Basnas Kota A, ingin apa? Ingin membantu program zakatnya Bapak. Ada bisa dibantu? Kan kalau kursnya apa? Ini harus diambil ini. Saya mau cek Pak, berapa rekening Bapak, gitu kan? Berapa duitnya Bapak? Seharusnya begitu. Itu nggak bisa tersembunyi, Ustaz Fikrul. Nggak bisa tersembunyi. Kenapa? Karena mau dihitung kan. Bapak ngerti? Ya, hitung zakat. Itu bisa ketahuan itu. Berapa hartanya? Saya zakatnya itu cuma 1 juta. Oh, berarti duit Bapak cuma segini. Cuma segini duitnya. Kan itu kelihatan itu langsung. Nah, kalau nggak bisa kita bantu hitungan zakatnya. Ya. Goalnya apa? Kita berharap dari masjid bisa mengumpulkan semakin banyak harta kaum muslimin dari dana zakat infak. Kebayang 1 bulan 1 miliar. Kebayang 1 bulan 2 miliar. Berarti apa? Ini zakat ya bisa bantu banyak orang dari kalangan masakin, dari kalangan duafa. Masya Allah. Orang-orang yang punya utang yang susah kebayar. Masya Allah. Apalagi fisabilillah. Para dai-dai yang berjuang bidang Allah. Para pelajar-pelajar Al-Quran. Kebayang itu, Syarkot. Dari masjid. Ya. Bahkan bukan cuma eh, jamaah di kompleks itu. Bahkan sampai keluar. Sampai ke luar. Itu yang jadi donaturnya, muzakinya apa? Kan orang luar. Orang pun diajak untuk menjadi donatur di masjid tersebut. Masya Allah. Itu bisa berapa miliar ya betul. Nah, semakin banyak dana yang kelola, akan semakin banyak pula orang yang bisa dibantu. Coba kebayang. Ya, kita ini sekarang mendapatkan barang masing-masing luar biasa. Ya.
Masjid itu luar biasa. Dari mana? Dari masjid-masjid perumahan. Masjid-masjid perumahan. Masya Allah. Ini berapa nih di Jakarta ini? Oh, itu saldonya luar biasa. Tapi kegiatannya sangat aktif. Karena kenapa? Karena mulai itu bergerak. Mulai bergerak. Itu yang keempat, ya Baitul Mal. Ini banyak banget nih, ya. Ada yang wajib zakat, belum lagi yang infak-infaknya, belum lagi yang wakaf-wakafnya. Masya Allah banyak banget. Bagaimana ya? Ya, masih kita tinggal lagi, masjid yang betul-betul bisa bisa punya masyarakat yang kuat. Dan yang kelima, apa itu Ustaz? Apa yang kelima? Baitullah sudah, oke, untuk ibadah. Ada Baitul Quran untuk keilmuan, ya. Yang ketiga apa? Baitul Muamalah interaksi sosial, ya kan? Yang keempat Baitul Mal. Yang kelima apa itu Ustaz? Baitul Tamwil. Baitul Tamwil. Apa? Karena duitnya banyak Ustaz, ya, bisa memberikan modal usaha kepada orang lain. Bisa berikan modal usaha kepada orang lain. Bentuknya apa? Bisa bisa dana pinjaman. Dana pinjaman tuh. Kalau kalau dana infak itu kan dipinjamkan. Di dipinjamkan duitnya itu. Udah, yang mau punya pinjaman apa ke masjid? Ya. Nanti bayar cicilannya tanpa bunga. Masya Allah. Waktunya kapan? Waktunya apa? Kemampuan. Kenapa? Apalagi ya, Ki? Ya, dan zakat. Zakat kan? Bantuan usaha dan zakat. Jadi keluar sebagai apa? Sebagai zakat itu. Tapi dibantu bentuk usaha. Ya, bukan bentuk uang cash gitu. Mau apa, Pak? Membuat gerobak. Apalagi nih, udah keluar itu dari. Masya Allah. Kebayang. Kalau duitnya banyak, maka semakin banyak orang-orang yang semakin bagus ekonominya. Nah, nanti program ini dirangkaikan. Dia bukan hanya dapatkan duitnya dan teknik kelola, apa wajib ikut pengajian. Ya, anak-anaknya wajib ikut pengajian. Kalau enggak, kita berarti nih kasih. Oke, ya cari cara jalurnya. Bayangkan, kalau sekiranya Masya Allah begini satu masjid, begini dua masjid, maka semakin banyak masjid yang bisa menjadi sumber kebaikan bagi banyak orang. Siapa yang memulai? Kita berharap kita yang mulai. Kita yang memulai, kita menjadi pelopor-pelopornya. Nah, ini kira-kira adalah harapan-harapan yang kita inginkan, ya. Ya, apa kepada umat lewat apa yang kita berikan ini. Nah, tentu ini banyak, ya banyak hal yang bisa kita kembangkan sekalian dari sini dan kita berharap semua bisa kita wujudkan. Nah, itulah kenapa saat kita melihat pentingnya apa semakin banyak orang-orang yang peduli ini. Nah, muncul gerakan GSD, gerakan sejuta dai buat mengajak banyak orang untuk mau belajar Al-Quran. Kalau sudah belajar, dikasih motivasi, ayo untuk berdakwah, ngajak teman-teman, ngajak keluarga untuk mau juga belajar Al-Quran. Sampai pada titik ya orang-orang punya kepedulian untuk apa? Untuk semakin banyak menjadi wasilah kebaikan bagi banyak orang. Ya mungkin nanti ada fokus. Sudah antum akhi, apa? Ini aja urus masjid. Tapi apa? Jadi ketua lembaga zakatnya masjid. Gaji antum 10 juta satu bulan. Tapi targetnya apa? Datangkan 1 miliar setiap bulannya. Oh ini masjid ini 1.000 rumah nih. Tuh lihat, rumahnya semua gede-gede kan? Ya datangi mereka. Datangi mereka. Itu sangat memungkinkan. Tinggal bagaimana nih semangat. Ya, semangat mau gitu. Karena sudah ada. Sudah ada lembaga zakat yang begitu. Yang gajinya puluhan juta. Ya, gajinya puluhan juta, sampai 2 digit. Tembus itu. Berarti apa? Banyak peluang. Banyak peluang kebaikan yang bisa kita buat. Apalagi, udah antum fokus mengajar Al-Quran. Antum punya gaji 1 bulan 5 juta. Tapi fokus ya. Ya, dari pagi sampai dengan sore mengajar itu. 5 juta sekecil itu. Kecil 5 juta. Kenapa? Karena lembaga zakat bisa kumpulkan banyak, banyak daripada itu. Tapi berapa orang yang dia bisa ajar itu. Dari pagi sampai dengan sore hari. Ya. Orang kerja kantoran dari pagi sampai dengan sore. Antum juga ngajar. Antara mengajar atau ke musyawarah untuk program-program Al-Quran. Ya. Ini akhirnya harapan-harapan kita. Harapan-harapan kita di mana kita bisa menjadi yang kebaikan bagi orang lain. Ya.
Ya, mungkin ini yang saya sampaikan akhi. Saya berharap ini bisa apa? Bisa membuka pikiran kita dan semangat kita. Kira-kira apa yang kita bisa berikan. Ya. Sebagai penutup akhi, kita mau sampaikan apa sebuah sabda Nabi. Ya. Apa kata Nabi? Ya. I'mal. Ya. Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Ya. I'mal. Beramallah kalian. Ayo berbuat. Kenapa? Nanti apa? Fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Setiap orang itu akan dimudahkan kepada apa yang dia diciptakan untuknya. Untuknya. Kita ini akhi, Allah ciptakan sesuatu. Ya. Sesuatu yang kita akan kerjakan menjadi profesi utama kita. Menjadi sumber kekuatan kita. Ya kan? Kita memilih. Saya mau jadi apa istilahnya? Guru. Maka dia akan menjadi guru yang bermanfaat. Saya mau jadi seorang tentara. Saya mau jadi seorang insinyur. Tapi apa? Tapi semuanya itu akan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Banyak orang. Dengan apa? Dengan apa yang dia pilih. Ya. Dan semua yang dia pilih itu adalah ada pilihan Allah untuknya. Ya. Maka i'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Nah, kita berharap ini bisa kita apa? Bisa kita koordinir ini kekuatan. Pada akhirnya Masya Allah banyak kebaikan yang bisa kita buat untuk umat insya Allah. Ujung-ujungnya semakin berkembang dari rumah, dari masjid, dari RT, dari kota, dari provinsi sampai jadi negara. Negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan semakin banyak negeri-negeri ya yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemanapun kita pergi, Masya Allah, kita bisa merasakan kenikmatan. Ya. Kebayang saja, sekarang kita nih masih terasa apa? Ada sekat-sekatnya. Ya, ya kalau antar negara ya, pergi ke Malaysia. Sekarang gampang, ya. Yang penting punya apa? Punya paspor bisa berangkat, bebas visa. Atau udah mulai tuh. Bisa bayangkan. Nanti pergi ke Saudi itu bebas visa. Yang penting punya paspor berangkat. Nah, itu penting kita punya data informasi. Kemana? Semuanya bisa. Kenapa? Karena semua pemimpinnya menyadari, ya, bagaimana penting kebebasan dalam apa? Dalam berbuat. Sampai mau usaha. Itu usaha terserah mau usaha di mana. Terserah. Kebayang gak, Ustaz? Sebilal. Indonesia usaha di Amerika Serikat, tapi nggak sulit. Ya. Kenapa? Semua bumi-bumi Allah. Hanya kita dikasih amanah. Jadi presiden Amerika, jadi presiden ini. Tapi semua bumi Allah. Kebayang nggak? Itu impian-impian besar. Tapi ya, sekarang berbuat dulu. Dari apa yang bisa, yang Allah mudahkan untuk kita. Ya, demikian sekalian yang muliakan dari Ana. Sekali lagi semoga ini bisa menjadi inspirasi kebaikan untuk semua kita dan semua berawal dari apa dari ini program GSD yang kita ingatkan semoga kita memperhatikannya. Ayo ya dicari sekalian sahabat dakwah kita, ajak mereka untuk menjadi mitra dakwah, ikut pengajian-pengajian kita, ikut halaqah Prata Arif sampai apa Ki? Mereka bisa bergabung di halaqah Al-Quran secara istiqomah dan mereka terdaftar sebagai sebagai dai dan dia dimasukkan ke aplikasi tarbiyah ya yang sudah kita siapkan bersama-sama. Mungkin itu Ustaz yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga Allah berikan kita inspirasi kebaikan insya Allah Ta'ala. Barakallahu fikum jami'an. Mungkin ada faedah-faedah yang sampaikan, ada tambahan-tambahan, dipersilakan. Mungkin Ustaz Bilal, ya setelah Ustaz. Ada faedah yang didapatkan, ada tambahan-tambahan. Ustaz Syarkun, Ustaz. Kangen suaranya Ustaz Syarkun. Ya, oke, antum dulu. Antum baru Ustaz Syarko nanti. Ya, Gimana, Ustaz? ya tafadhol, ada faedah-faedah yang saya dapatkan, ada tambahan-tambahan. Baik, Ustaz. Insyaallah. Jazakumullah khairan, Ustaz. Apa namanya? Mau itu nasihatnya dan juga motivasi dan juga inspirasinya. Yang paling saya tangkap dari nasihat-nasihat Ustaz tadi itu bahwa kita sebagai seorang Muslim dituntut eh, mungkin sebagaimana sabda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, Iya, baik manusia yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya dan seluas-luasnya kepada setiap orang. Mungkin eh, dimulai dari pribadi kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang mandiri,
tidak mudah bergantung dengan orang lain. Yang kedua, di dalam lingkup keluarga. Kalau kita posisinya sebagai suami atau sebagai ayah, bagaimana kita menghadirkan rumah kita seperti surga, baiti jannati, sehingga pasangan kita, anak-anak kita yang ada di rumah itu merasa tenang, merasa nyaman, merasakan kenikmatan dengan suasana yang ada di rumah, gitu ya. Sampai tadi dicontohkan bagaimana masing-masing pasangan berusaha saling bertanya apa yang bisa dibantu, apa yang bisa diupayakan supaya masing-masing mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan di dunia. Nanti meluas di antaranya tempat yang kalau kita para ayah ini yaitu masjid ya, tempat yang kita jadi eh, kunjungan kita setiap hari paling tidak 5 waktu kita di masjid ya bagaimana apalagi kita sebagai seorang yang bertekad menjadi dai, bagaimana kita berupaya agar masjid kita ini benar-benar menjadi tempat yang surganya para jamaah, gitu ya. Mereka bisa maksimal untuk menjadikan rumah sebagai tempat apa, menjadikan masjid sebagai tempat beribadah yang nyaman. Kemudian bagaimana masjid sebagai tempat yang nyaman untuk berinteraksi dan seterusnya sampai nanti bagaimana Baitul Mal, Baitul Tamwil dan seterusnya sehingga Masya Allah kalau seandainya masing-masing kita kemudian berupaya mengamalkan nasihat dari Ustadz Murabi tadi ya, itu Masya Allah ya. Jadi kita di mana-mana itu misinya itu apa manfaat yang bisa kita berikan. Jadi di rumah jadi orang yang menyenangkan, di masjid jadi orang menyenangkan, terus sampai kemudian akhirnya hadirlah negeri yang tersusun dari kumpulan tempat-tempat, rumah-rumah, masjid-masjid yang orang-orang dimanapun dia berada surga ya. Di rumah dia merasa sebagai tinggal di surga, di masjid juga di surga, bahkan mungkin di masyarakat jadi surga. Iya, Masya Allah. Syukran Ustaz. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah khair Ustaz. Jazakallah. Atas tambahannya Ustaz, Masya Allah. Ya mungkin terakhir Ustaz, dari Syargon, boleh? Ustaz Syargon, faedah-faedahnya Ustaz, tambah-tambahannya. Ya, Ustaz, insight-nya. Kalau Ustaz. Ya, baik, Ustaz. Jazakumullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Eh, Mungkin sedikit, apa namanya, ya, tambahan Ustaz, terkait dengan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Bima tadi, bahwa eh, di antara memang yang eh, harus selalu ditanamkan dan diperkuat pada kita ini adalah di sisi tarbiyahnya bagaimana setelah kita menjadi mukmin itu adalah menjadi muslim. Menjadi muslim. Saya uh, sering membayangkan ya bahwa dan sering melihat ya bahwa ternyata yang banyak di kalangan kaum muslimin kita ini bahkan termasuk sebagian para alumni pesantren itu ternyata lebih banyak yang menjadi penceramah ya, tetapi belum menjadi dai ya. Menjadi penceramah tapi belum menjadi dai. Apa indikasinya? Indikasinya adalah bahwa banyak di antara kita para penuntut ilmu itu dia akan memberikan nasihat, akan mengajarkan ilmunya itu hanya ketika diundang, ketika ada yang meminta. Sementara yang namanya seorang dai, seorang muslim itu adalah dia yang memang kemudian sebagai makna daripada makna dakwah, da'ayat dakwatan adalah mengajak, ya, menyeru, ya. Sehingga seorang dai itu memang dia orang yang berperan aktif, memang betul-betul mengajak seperti yang sering disampaikan oleh murabi kita. Jadi bukan sekedar menjadi orang yang pasif, kalau ada yang mengundang untuk tablik akbar, berangkat, kalau ada yang memberikan mimbar baru berangkat, itu namanya penceramah. Sementara yang diminta itu adalah bagaimana kita menjadi seorang dai. Dan saya membayangkan bahwa bagaimana sih seorang muslim, seorang dai yang sebenarnya itu saya melihat gini. Saya pernah jalan-jalan dengan seorang yang punya jiwa bisnis. Ya.
Orang itu kalau yang punya jiwa bisnis, maka dia jalan kemanapun, melihat apapun, dia akan melihat itu sebagai peluang bisnis. Iya, 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 Ya. betul. Apapun akan bisa dibisniskan. Oh, Iya, ini iya. peluang, ini peluang, ini peluang. Sementara kita yang tidak memiliki peluang bisnis itu, kita tidak akan, walaupun itu di depan mata kita nggak akan pernah melihat peluang itu. Contoh misalnya, seperti kami yang ada di pesantren. Di pesantren ini, kalau mereka yang punya jiwa bisnis, itu peluang untuk bisnis di dalam pesantren itu sebenarnya cukup besar, Zat. Misalnya, pesantren itu butuh beras dalam sebulan itu berapa kental. Kalau orang kayak saya yang memang tidak punya jiwa bisnis sama sekali, saya nggak bisa melihat peluang itu. Peluang itu ditangkap oleh kawan kami yang memang beliau punya jiwa bisnis. Akhirnya beliau menjadi supplier beras di pesantren. Setiap Eh, bulan punya keuntungan sekian. Ada yang mungkin bisa melihat, ya coba setiap bulan kita butuh lele itu yang dikonsumsi santri, berapa kental lele. Saya sekali lagi, saya tidak bisa melihat peluang itu karena di jiwa saya nggak ada jiwa bisnisnya. Gitu kan. Nah, saya kemudian melihat gini, Ustaz, bahwa ternyata seorang dai, seorang muslim ini memang betul-betul menjadi bagian dari kehidupannya, menjadi karakternya. Bagaimana kita seorang dai itu, seorang muslim memang betul-betul sebagaimana seorang seorang apa namanya pebisnis tadi. Ya. Kalau kita sudah bisa melihat peluang-peluang dakwah, ya, atau seorang dai itu, seorang muslim itu, ya dia juga sama sebagaimana seorang pebisnis. Dia ketemu dengan siapapun, melihat apapun yang ada pada pikirannya adalah dakwah. Melihat lewat sebuah kampung, melewati sebuah masjid, dia kepikirannya adalah adakah orang yang sudah mengajarkan Al-Quran di tempat ini. Sebagaimana tadi, seorang pebisnis dia akan melihat apapun bisa dibisniskan. Nah, maka para peserta sekalian yang Allah Subhanahu wa taala ya juga bagaimana eh, jiwa apa namanya muslih ini juga kita dapatkan dari sosok yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, bahkan kemudian dijadikan sebagai nama surat, ya kisah surat Yusuf, ya bagaimana Yusuf yang dalam keadaan terpenjara, ya beliau dipenjara karena beliau adalah seorang dai, dia seorang muslim, bukan hanya seorang nabi, ya beliau adalah seorang muslim, seorang dai. Maka dalam keterbatasan hidupnya di penjara itu pun beliau bisa ya memainkan peranannya untuk mendakwai, ya apa namanya para ya nabi-nabi itu, ya bagaimana beliau di penjara, beliau sampai kemudian mengatakan kepada eh, nabi-nabi itu, ya sahibai sijni a'arbabu mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar, kemudian atakbuduna min dunillahi ila akhirnya, ya bagaimana beliau kemudian apa namanya memanfaatkan itu karena memang beliau bisa melihat peluang itu, artinya dakwah ini bisa dimainkan dimanapun dan kapanpun, ya. Dan yang paling penting adalah ya ternyata juga kenapa kemudian nabi-nabi yang bersama dengan Yusuf yang kenal dengan beliau alaihissalam pun beliau kemudian mereka punya kepercayaan ya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Kenapa mereka menaruh kepercayaan? Karena mereka mengatakan ya bentuk kepercayaannya adalah ketika mereka ya mendapatkan atau mereka bermimpi, maka mereka meminta kepada Nabi Yusuf untuk mentakwilkan mimpi itu. Ya, ini pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita sebagai para dai ini adalah menjadi apa namanya problem solving, ya ketika ada orang yang memang membutuhkan kita, ya kemudian atau ada masalah, kita itu kemudian menjadi marjaknya gitu, ya menjadi marja, ya ternyata apa kuncinya para nabi ini kok kemudian mempercayakan ketika bermimpi itu konsultasi minta tidak betul Nabi Yusuf, ternyata di dalam surat Yusuf itu mereka mengatakan ya inna naraka minal muhsinin, ya inna naraka minal muhsinin, bahwa para nabi-nabi ini adalah mendapatkan Yusuf adalah orang yang memang orang yang muhsin, ya orang yang baik, sehingga ada kepercayaan mereka kepada apa namanya kepada Yusuf alaihissalam, ya. Pelajarannya bagi saya kita semuanya para dai, para muslimin ini adalah bahwa setiap perilaku kita supaya kita terus senantiasa berusaha untuk memperbaiki akhlak, ya dalam bermuamalah dengan yang lainnya, ya adalah bagaimana kita memang
punya orientasi segala gerak-gerik kita adalah untuk dakwah ya. Kita berkata yang baik, bermuayasah dan bermuamalah yang baik adalah memang dalam rangka untuk menjadi muqaddimah ya di dalam dakwah, karena fanut ta'amul itu adalah miftahul qulub ya. Fanut ta'amul itu miftahul qulub ya. Jadi seni berinteraksi dengan interaksi yang baik itu akan menjadi kunci ya, pembuka bagi hati-hati manusia. Mudah-mudahan dengan akhlak dan jiwa kita yang baik dalam bermuayasah dengan mereka menjadi langkah awal pembuka gerbang bagi kebaikan tersebarnya dakwah di tengah-tengah masyarakat kita. Saya kira demikian Sabina, sedikit tambahan, mudah-mudahan bermanfaat buat kami pribadi dan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini faedah sangat luar biasa ya pada hari ini. Kalau saya menangkap kisahnya, cerita perbandingan pebisnis ya, luar biasa. Harus kita ya, dimanapun tempat akhir ada peluang berdakwah. Lihat sekolah, lihat pesantren, pesantren, iya, yang banyak siapa? Yang banyak orang tua, yang banyak kan santrinya, orang tuanya belum digarap, kita menggarap orang tuanya. Ya, apalagi guru pesantren belum bisa paham Al-Quran, kita bisa garap pesantrennya. Apalagi banyak sekali peluang bisa kita garap. Ya, nah ini ide nih Sat. Ya, melihat semua tempat sebagai peluang-peluang untuk kebaikan kita. Kalau kita ya antara ya, yang jadi dai nih, ya kan kita kan untuknya kan. Oke. Mungkin terakhir Ustaz, kita mau cek perkembangan apa program GSD-nya semua ikhwah kita. Eh, kan kalau misalnya kita membayangkan Ustaz, harapan kita semua antum sudah punya orang-orang yang direncanakan didakwahi, sahabat dakwah. Itu dituliskan memang di link sahabat dakwah. Tapi sudah mulai Ustaz, orang-orang apa memang sudah diajak ya untuk bergabung di apa tempat-tempat belajar macam-macam, bisa ikut apa ikut pengajian rutin ya, ataukah dia belajar di Rosa ya, atau kalau Al-Quran terserah Ustaz, terserah Ustaz. Nah, kalau sudah ikut Ustaz, itu namanya apa, sudah menjadi mitra dakwah, dan itu namanya Ustaz sudah tercantum di mana di aplikasi Tarbiyaku sebagai mitra dakwah. Itu yang sekarang Ustaz diminta ya, kita apa istilahnya dari Murabi bantu ingatkan mutarabinya ya, sama ikhwah bantu juga bisa mensupport ya. Harapan kita alhamdulillah bisa jalan nih. Alhamdulillah kita saya bermain di halaman saya itu setiap pekan tanya ya Ustaz Ihsan berapa jumlahnya, berapa DE-nya, berapa sahabat dakwahnya ya, berapa yang sudah ikut belajar apa Al-Qur'annya ya, saya sampaikan saya segini jumlahnya sekarang ini, Ustaz A lagi Ustaz B lagi, untuk mengingatkan semua kita ya. Ya. Saya membayangkan ya minimal antum ini semua ya itu punya halaqah Al-Quran sendiri paling minimal ya, Al-Quran terserah apa saja bentuknya. Nanti setelah 2-3 bulan nanti bisa daftar Ustaz untuk apa, untuk menjadi dai. Nah, dibuatkanlah apa, dibuatkanlah halaqah baru di aplikasi Tarbiyah di situ, itu bisa diinput datanya di situ. Mungkin begitu ya. Ya, eh, kalau dari Ustaz Syarkun ada info Ustaz tentang program GSD-nya Ustaz Syarkun? Ada Ustaz, alhamdulillah sudah terjaring beberapa, sudah masuk ke halaqah tarbiyah insyaallah. Oh, sudah halaqahnya Ustaz ya? Ustaz. Iya, Ustaz, itu sudah ini, Ustaz? Sudah antum buatkan ini Ustaz, grupnya? Grup sudah ada Ustaz. Yang enggak yang di aplikasi Tarbiyah? Kalau di situ belum Ustaz. Iya. Dia apa Ustaz? Dia itu belajar apa Ustaz? Sudah kayak Gimana Ustaz? dia belajar apa Ustaz? Belajar di Rosa ataukah dia belajar uh, hal Al-Quran umum kayak Tarbiyah gitu? Ya sudah halaqah tarbiyah Ustaz. Oh, sudah berapa lama Ustaz? Eh, sudah sekitar 2-3 bulan. Ah, kalau ini Ustaz, kalau mereka Ustaz sudah istiqomah Ustaz, berarti itu mereka Ustaz sudah bisa dibuatkan apa di itu halako di situ Ustaz, cuma di presenter Tarbiyah. Bisa. Kalau kalau apa istiqomahnya belum Ustaz. Jadi kadang-kadang yang hadir itu juga masih 3-4, itu pun kadang bergantian. Jadi gini Ustaz, kan gini. Kan dia ada halako pratarif Ustaz. Pratarif Ustaz. Itu bisa dibuat di situ Ustaz.
Jadi yang penting kalian sudah punya kemauan mau belajar, kalau belum istiqomah Ustaz, dimasukkan aja ke situ di halqa pratari Ustaz. Nanti kalau sudah ada mereka yang istiqomah nampak, nanti buatkan lagi Ustaz, siapa yang masuk ke halqa apa? Halqa tari Ustaz. Dan bisa jadi Ustaz, itu satu halqa ada yang sudah sebagai halqa tarif, ada yang masih pratarif karena masih bolong-bolong nggak masalah Ustaz. Tapi harapan kita secara pendataan itu ini bisa kita lakukan. Karena ini jadi motivasi juga bagi tim-tim yang bekerja di apa di pusat kan untuk memotivasi dan ini harapan kita bisa bisa jadi semangat yang lainnya Ustaz. Gitu. Nah, jika boleh Ustaz, masukin aja. Masukin ke MD, Ustaz. MD masukin ke halaqah tarbiyahnya dibuatin. Ya, minimal apa halaqah pratari Ustaz. Sudah pernah coba Ustaz Syarkon membuatnya? Eh, pernah nyoba masuk link, cuman saya itu kalau ngisi link-link gitu tuh agak kurang, Memang butuh nggak. kesabaran Ustaz, butuh kesabaran itu. Ya kan? Karena kan ini Ustaz, masuk ke link, itu klik ke bagian atas Ustaz. Apa ada apa pilihan halaqah kan? Itu, Ustaz. Nah, itu ada tambah halaqah. Ah, itu buatnya Ustaz. Memang dikasih satu persatu itu. Satu persatu masukinnya. Kalau untuk awal kita yang masukin Ustaz. Jadi kita nggak kirim link sama mereka isi. Kemarin saat sudah apa namanya, data-data itu sudah diminta oleh kaderisasi DPD Karanganyar, Ustaz. Oh, Nah, begitu. makanya saya, iya, jadi makanya saya tidak memasukkan sendiri karena memang biar nanti tidak double data gitu. Hmm. Kemarin sudah dimintai semuanya oleh DPD, oleh kaderisasi, apa namanya, sudah dimintai data-data yang baru, itu semuanya sudah kami serahkan semuanya ke kaderisasi, Ustaz. Iya. Ustaz, itu Ustaz sudah bagus Ustaz. Tapi kalau kalau mau akses Ustaz, itu harus muncul Ustaz. Harus muncul di aplikasi Tarbiyah. Situ ada antum sebagai seorang murabinya Ustaz. Itu seperti begitu. Lalu muncul halaqahnya apa Ustaz? Halaqah pratarif atau ke apa? Nah, itu baru dianggap itu Ustaz. Dianggap bahwasanya telah berhasil. Jadi kalau ikhwas sudah kumpulkan lewat DPD, tapi kalau dia belum masukkan datanya itu belum kelihatan itu di aplikasi. Karena di ikhwas kan melihatnya dari aplikasi Tarbiyah. Berapa yang masuk data tersebut. Nah, itu mungkin saya bisa dicek sama mereka. Apakah ikhwas di DPD bisa masuk Ustaz? Untuk menginput data apa di halaqah tarbiyah gitu. Ya, gitu Ustaz. Nyampeinnya. Nah, Ustaz Ahmad Sadrianto, bagaimana Ustaz? Ada info-info Ustaz? Program dakwanya? Apakah sudah ada kelompok baru yang dibuat Ustaz? Yang diinisiasi? Belum masuk datanya, Ustaz. Ah, gitu. Ayo Ustaz, masukin datanya. Pak Met, ini termasuk yang berat bagi Ustaz, Ustaz. Meluangkan waktu membuat apa? Membuat apa? Membuat grupnya kan? Iya. Ya, coba. Iya. Kalau bisa usahakan hari ini Ustaz. Pertama, masuk ke aplikasi Tarbiyah. Ya. Masukkan minimal dua Ustaz. Apa? Minimal namanya sama nomor HP-nya. Oke. Satu masukkan di MD-nya. Oke. Yang kedua Ustaz, antum buat halaqah baru di di aplikasi Tarbiyah Ustaz. Ya. Lalu masukkan nama mereka. Nama mereka yang apa yang sudah bergabung hal tersebut. Dan berikan namanya. Apa nama halaqahnya antum? Situ Ustaz. Oke ya, Ahmad ya. Baik, Nah, Ustaz. oke. Siapa lagi? Sebilal, terakhir. Sudah ada perkembangan info-info dari antum Ustaz? Baru sebatas ini Ustaz, apa? Saya mengumpulkan, maksudnya Hmm. mendata beberapa ikhwah yang mungkin terlihat secara lahiriah loyal di kajian Ustaz. Maksudnya Insya Allah. mereka ini rencana kita mau silaturahimi, mau lobby secara khusus menawarkan untuk ngaji atau belajar secara lebih intensif gitu Ustaz. Oke. Gitu Ustaz. Iya ya. Oke, Ustaz. Silakan diteruskan, Ustaz. Ini terkait sama mereka mau belajar kan? Belajar bareng-bareng. Nah, Yang penting punya belajar. iya. Mau di rumah atau ke apa, yang penting mau berkumpul kan? Iya. Gitu, insya Allah. Oke. Oke ya, cukup ya, Ustaz ya. Untuk hari ini motivasinya dan semua kita ya. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada semua kita. Cukup ya, Ustaz Fikrul ya. Ya. Dan akhir mohon semua ini ya isi absen terbiak ya ke aplikasi. Tolong diisi. Eh, Semoga Allah berikan keberkahan kepada semua kita. Oke, cukup ya. Pekan depan kita ketemu lagi, insya Allah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma bihamdik.
Asyhadu an la ilaha Bismillah. illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi